kita berdoa. Silakan. Baik teman-teman semua, sebelum kita mulai dengan pelajaran kita, mari kita berdoa. Terima kasih banyak Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu karena Engkau sungguh baik sama saya kami kehidupan kami. Terbuktinya sampai jam detik ini kami masih merasakan kehidupan. Apa yang baik, pada saatnya kami akan melakukan kegiatan belajar mengajar kami. Kiranya itu dari awal pertengahan hingga berakhir kami dalam seturut kehendak Bapa. Hanya di dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Oke. Doa selesai ya. Doa selanjutnya. Hari ini siapa yang tidak masuk? Benyamin Maukesa. Oke. Dengan berarti 4 orang yang tidak hadir. Siapa yang tidak hadir? Oh, Arven ya? Oke, baik, terima kasih. Untuk kegiatan hari ini kita akan bahas tentang baik, untuk tujuan pembelajaran kita hari ini, Ibu minta Marta, tolong bacakan dari pertama sampai keempat itu tujuan pembelajaran hari ini. 1. Menjelaskan makna hukum. 2. Menguraikan klasifikasi atau penggolongan hukum. 3. Menjelaskan tujuan hukum. 4. Menjelaskan tata hukum. Oke, semua sudah jelas. Jadi pertemuan hari ini kita akan membahas tentang makna hukum, menguraikan klasifikasi atau penggolongan hukum. Kemudian yang ketiga itu tujuan dari hukum. Yang keempat tata hukum yang berlaku di Indonesia. Jadi pada sebelumnya Ibu mau tanya, kata hukum, ada yang mengerti, ada yang sudah tahu, karena kata hukum itu tidak asing lagi untuk kita. Apa itu hukum itu sendiri? Ada yang bisa bantu untuk menjelaskan pengertian dari hukum atau sistem hukum seperti itu? Baik, Veronica, silakan. Menurut saya hukum adalah aturan yang dibuat di suatu tempat atau negara. Aturan yang dibuat di suatu tempat atau negara. Kita berikan aplaus dulu. Ada lagi yang lain? Yang lain?
sedikit. Yang dimaksud dengan hukum, hukum adalah suatu aturan yang dibuat, sifatnya adalah mengikat, memaksa. Bagi yang melanggar, sanksinya jelas. Ketegasan dari sanksi itu yang membuat orang bisa jerah agar tidak mengulangi. Jadi hukum itu pasti yang paling sederhana di lingkungan keluarga kita. Contoh dalam lingkungan, siapa yang dalam lingkungan keluarga tidak memiliki aturan atau hukum? Contoh yang paling sederhana. Ada tidak yang di dalam keluarga, lingkungan keluarga yang tidak punya peraturan atau hukum, aturan yang mengatur? Tidak ada, semuanya tidak ada aturan? Ada. Kenapa semuanya pada diam? Yang laki-laki, biasa aturan dalam lingkungan keluarga itu seperti apa? Ada? Ada yang bisa jawab? Coba Nana, mau Kesa? Kalau aturan dalam rumah tangga sepertinya kita rumah tangga ya, kadang-kadang kita orang tua ngomong kita perempuan kalau jalan ya pulang aja orang. Oke, baik. Itu adalah salah satu aturan yang diterapkan di lingkungan Keluarga. keluarga. Ada lagi? Sistem hukum itu sendiri seperti apa? Sistem hukum, Veronica. Sistem hukum adalah Agnes? Sifatnya mengikat. Tapi pengertian dari hukum itu sendiri apa? Peraturan. Beraturan ya, mengatur tentang Kehidupan. Oke, baik, kita lanjut. Penggolongan hukum atau klasifikasi hukum. Hukum itu terdapat beberapa bagian. Mulai dari yang pertama, apa? Ada yang tahu penggolongan hukum? Berdasarkan yang pertama, penggolongan hukum. Penggolongan hukum. Satu, berdasarkan sumbernya. Yang kedua, berdasarkan tempat berlakunya. Yang ketiga, berdasarkan bentuknya. Yang keempat, berdasarkan waktu berlakunya. Yang kelima, Berdasarkan cara mempertahankannya. berdasarkan cara mempertahankannya. Yang keenam, Berdasarkan sifatnya. berdasarkan sifatnya. Tujuh, Berdasarkan wujudnya. wujud. Ya. Tujuh, terakhir delapan. Berdasarkan isinya. Isi. Jadi penggolongan hukum itu ada delapan. Sudah jelas toh? Yang pertama berdasarkan sumbernya. Sumber berarti dia sumbernya dari mana? Peraturan perundang-undangan atau Pancasila. Dia harus berlandaskan seperti itu. Bisa toh? Jadi hukum itu tidak hanya dibuat. Dia harus intinya tujuannya itu jelas. Seperti itu. Kemudian yang kedua, berdasarkan sumbernya. Sumbernya dari mana saja? Tadi itu. Ada yang tahu sumber dari hukum itu sendiri apa? Ada yang bisa jawab yang di belakang? Esther. Berdasarkan sumbernya. Wilayah suatu negara. Berdasarkan wilayah suatu negara.
Berarti kalau negara asing dia berlaku di negara asing. Negara nasional maka khusus untuk Indonesia. Kalau hukum itu untuk internasional maka seluruh dunia. Seperti itu. Kemudian yang ketiga, berdasarkan bentuknya. Bentuk hukum itu seperti apa? Tertulis dan tidak tertulis. Tertulis itu seperti apa? Contohnya, ada yang tahu? Tertulis itu seperti apa? Yang laki-laki? Seperti? Undang-undang. Seperti apa? Undang-undang dasar. Sedangkan tidak tertulis itu? Contohnya seperti? Kebiasaan-kebiasaan itu normal. Kebiasaan-kebiasaan yang baik. Itu yang disebut dengan norma. Jadi menurut tempat berlakunya itu ada dua, tertulis dan berdasarkan bentuknya itu tertulis dan tidak tertulis. Tertulis itu yang sesuai Undang-Undang Dasar, pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Kemudian yang tidak tertulis itu yang biasanya baru rencana seperti itu, rancangan. Bisa toh? Oke, baik. Yang keempat, berdasarkan waktu berlakunya. Kapan itu terjadi? Maksudnya jam berapa tahun? Berdasarkan tempat berlakunya, waktu berlakunya. Kapan? Menurut Veronica, kapan dia berlaku? Ada yang lain lagi? Perempuan yang lain, Yohana. Esther, Marta. Hukum berdasarkan waktu berlakunya. Berlaku sekarang bagi suatu masyarakat tertentu dalam suatu daerah tertentu. Berlaku sekarang untuk suatu masyarakat tertentu dan daerah tertentu. Berarti berlaku untuk sekarang. Sekarang kalau di Tulen berlaku hukum tentang apa? Aturan. Salah satu aturan yang mengatur di Tulen sini seperti apa? Larang tinggal. Ini kan berdasarkan waktu berlakunya atau cara waktu berlakunya. Pada suatu tempat tertentu. Waktu berlakunya dia hanya berlaku pada satu daerah tertentu saja. Kan tidak mungkin aturan di desa Tulen sama dengan desa Lembah, kan tidak mungkin toh? Pasti akan berbeda. Dan pelanggaran di sana juga banyak, bermacam-macam. Di sini juga mungkin, tapi sipit-sipit seperti itu. Sama. Itu ranah yang paling kecil, ruang lingkup yang paling kecil. Kemudian kita bawa ke yang besar. Contoh, peraturan di Kabupaten Alor itu belum tentu sama dengan di Kabupaten Flores sana. Sistemnya pasti beda dan ketegasan sanksinya mungkin hampir sama. Tetapi dia punya pelanggaran pasti akan berbeda-beda. Dan aturan yang mengatur tentang semua itu juga pasti berbeda. Itu yang disebut dengan waktu berlakunya. Jadi dia berlaku untuk Kabupaten Alor belum tentu berlaku di Kabupaten Flores atau Kabupaten Lembata. Seperti itu. Kabupaten Kupang beda. Karena setiap masing-masing wilayah dia memiliki peraturan tersendiri. Oke, baik, lanjut. Berdasarkan cara mempertahankannya. Ini penggolongan hukum. Jadi bagaimana cara untuk mempertahankan? Ada yang tahu? Halo. Hai. Kenapa semuanya pada diam? Halo, selamat pagi. Sehat? Cara mempertahankannya, bagaimana itu? Maksudnya bagaimana?
Misalnya anggota masyarakat yang berlaku umum tentang hal-hal yang dilarang dan dibolehkan untuk dilakukannya. Dilarang dan dibolehkan. Dilarang dan Cara mempertahankan. Berarti yang larang tidak boleh untuk dilakukan. Yang boleh baru dilakukan. Kalau larang dilakukan, konsekuensinya apa? Akan dihukum sesuai dengan aturan yang berlaku. Maka kita harus mempertahankan aturan yang sudah dibuat itu, ditahan, dipertahankan agar ketegasan sanksi itu membuat efek jerak. Jadi kalau sesuatu yang aturan yang sudah dibuat, maka tetap kalau kita mempertahankan ya kan baik itu yang dipertahankan. Kalau tidak baik kan otomatis tidak. Maka lakukan sesuatu sesuai dengan aturan yang berlaku. Baik, selanjutnya berdasarkan sifatnya. Ada lagi yang lain? Hukum berdasarkan sifatnya. Sifatnya ada dua. Memaksa dan mengatur, mengikat, memaksa, mengatur. Itu sifat dari hukum. Jadi mau tidak mau, kamu tetap harus taati kalau sudah melanggar. Sudah tahu toh sifatnya, dia sifatnya memaksa. Jadi kamu sudah melakukan pelanggaran, otomatis harus mendapatkan konsekuensi. Hukuman itu tetap didapatkan. Seperti itu. Yang terakhir, belum. Yang ketujuh, berdasarkan wujudnya. Wujudnya seperti apa saja itu? Objektif dan subjektif. Objektif itu seperti apa? Objektif. Sifat wujudnya itu ada objektif dan subjektif. Objektif itu seperti apa? hukum yang berlaku antara dua orang atau lebih. Itu objektif. Objektif itu berlaku untuk dua orang atau lebih. Sedangkan subjektif berlaku untuk semua orang. Subjek berarti lebih ke satu orang, perorangan. Objektif itu yang dua atau lebih, berarti ukurannya banyak. Dia tidak bisa satu. Sedangkan ini bisa satu orang. Seperti itu. Yang terakhir berdasarkan isinya. Isinya, ayo. Seperti apa itu? Penggolongan hukumnya yang terakhir. Bentuk isinya. Ada yang tahu? Tobias. Berdasarkan isinya. Esther. Berdasarkan isinya. Sineidi. Tidak ada yang tahu? Hukum berdasarkan isinya. Ini berdasarkan isinya. Maksud dari hukum berdasarkan isinya itu seperti apa? Ada dua toh? Publik atau privat. Publik itu maksudnya bagaimana? Publik ini secara terbuka atau umum? Semua. Privat itu khusus. Umum dan khusus maksudnya. Jadi ada hukum publik dan hukum privat. Jadi berdasarkan isinya itu ada dua. Hukum isi berarti publik dan privat. Kalau publik berarti umum, privat berarti khusus. Oke, baik, itu yang disebut dengan penggolongan hukum. Bisa dimengerti? Bisa. Oke, baik. Yang terakhir itu tujuan hukum.
Tujuan adanya hukum itu seperti apa? Tujuan adanya hukum itu kita sudah bahas dari tadi, penggolongan hukum begini banyak. Ini manfaatnya untuk apa? Dia pasti akan menuju ke sini, loh. Ya. Satu-satu. Yang laki-laki di belakang. Semu. Semo. Untuk mengatur masyarakat. Apanya yang mau diatur masyarakat itu? Mengatur agar taat, tertib dalam teratur dalam Kegiatan. dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan tujuan hukum. Jadi itu tujuan hukum. Jelas ya? Bisa dimengerti toh? Bisa dipahami atau tidak? Yang lain Esther? Bisa. Teman, Bisa. saudaraku, anakku, bagaimana? Bisa dipahami? Kita kalau hidup dengan aturan, pasti kita datang sekolah tidak terlambat. Kita kalau sudah buat kesepakatan, pasti kita akan penuhi. Baik? Oke, terima kasih. Selanjutnya, tata hukum. Tata hukum di Indonesia itu seperti apa? Ada yang tahu? Tata hukum di Indonesia. Nona, tata hukum di Indonesia. Proklamasi dan Proklamasi dan undang-undang. Tata hukum di Indonesia yang lain. Ada lagi? Tata hukum di Indonesia sifatnya adalah menata agar kehidupan menjadi Aman, aman sejahtera. Damai sejahtera. sejahtera, damai. Semoga Tuhan selalu bersama kita. Amin. Di sini ada tugas yang harus kita kerjakan. Tolong baca, pahami, dan jawab. Tidak loh? Bisa. Silakan kerjakan. Itu tugas kelompok. Tolong dijawab ya. Oh iya, ini beberapa orang saja biasa. Silakan dijawab. Ini pertanyaannya dan tolong dijawab. Dijawab? Oke, silakan. Silakan dijawab. Itu diskusi kelompok yang tolong selesaikan. Susunlah pertanyaan, pertanyaan, kemudian jawab. Jawab sendiri ya. Ya. Setelah itu masing-masing kelompok untuk satu kelompok cukup satu pertanyaan kemudian dijawab oleh kelompok lain. Jadi kelompok satu bisa dijawab oleh kelompok dua, kemudian kelompok tiga, nanti jawabnya kelompok empat. Bisa toh? Bisa. Cukup dua. Karena kita dibatasi oleh waktu, maka satu kelompok cukup satu nomor, satu kelompok satu nomor, satu kelompok satu nomor. Silakan. Sudah? Sudah itu. Masing-masing untuk satu pertanyaan dan satu jawaban. Jadi Veronica kelompoknya menyusun pertanyaan, otomatis yang terbelakang kelompok 5-nya jawab. Kemudian yang kelompok 2 menyusun pertanyaan, kelompok
Silakan Veronica. Bagaimana solusi yang dapat kalian ajukan kepada pihak kepolisian untuk mencegah terulangnya kasus tersebut? Kelompok 5 silakan jawab pertanyaan yang dimaksudkan yang disampaikan oleh Veronica. Esther. Kelompok Esther silakan jawab. Agnes, Veronica, Esther, jawab pertanyaan dari Veronica. Silakan jawab. Ulangi dulu Veronica. Pertanyaannya seperti apa? Bagaimana solusi yang dapat kalian ajukan kepada pihak kepolisian untuk mencegah terulangnya kasus tersebut? Warga tidak perlu takut karena polisi sudah menyebarkan anggota baik yang berpakaian dinas maupun pakaian biasa. Di sejumlah lokasi yang kami nilai rawan untuk kepala Subbagian Humas Polresta Depok, Inspektur 2 atau Indah Baru Suwandi. Yang lain bisa menambahkan? Oke, kelompok 2 silakan. Setelah berwawancara di atas, saya merasa tidak nyaman dan cenderung takut dengan kondisi keamanan di lingkungan. Oke, lanjut silakan. Menurut pendapat kami, agar peristiwa kejahatan tersebut tidak terulang lagi, ada beberapa solusi yang bisa diajukan kepada kepolisian. Antara lain, 1. Kepolisian melakukan patroli rutin di berbagai tempat. 2. Polisi memberlaku jam malam untuk sementara waktu. 3. Memberikan hukum yang tegas kepada pembegal agar tidak mengulangi perbuatan. Itu jawabannya Veronica. Jadi harus ketegasannya sesuai dengan apa yang disampaikan oleh kelompok Pokesa itu. Pertama, polisi harus memperketat ronda malam, kontrol patroli malam, agar kejahatan seperti begal seperti itu tidak akan terulang. Maka kita harus terapkan di lingkungan sekitar kita juga. Kalau ada hansip, tolong dia fungsikan untuk ronda malam. Agar kalau ada kejahatan, ini contoh yang paling sederhana. Agar apa, jangan sampai tengah malam ada pencuri, penyamun dan lain-lain sebagainya. Itu kan bisa. Kalau itu tidak dilaksanakan, maka tetap kejahatan seperti itu dia selalu ada. Begal seperti itu, pencurian motor, nyawa jadi taruhan hanya karena harta. Tidak mau kerja, ingin untuk yang praktis, toh? Dengan cara menghilangkan nyawa orang lain. Kemudian yang kedua, apa yang dipesankan tadi? Kedua, memberlakukan jam malam untuk sementara waktu. Jangan hanya sementara waktu, bila perlu selamanya. Karena mereka itu kan bekerjanya 24 jam, toh? Kami siap melayani Anda 24 jam. Berarti tengah malam juga bila
pasti saja datangnya nanti jam 10 baru kita akan KBM mulai. Padahal jam 8 mulainya atau jam 7.30 atau 7.00 harus KBM. Seperti itu. Bisa dimengerti? Bisa. Baik. Lanjut. Untuk pertanyaan selanjutnya dari keluarga kelompok 3. Menurut kalian apa yang menyebabkan terjadinya kasus tersebut? Kelompok 4 tolong jawab. Kasus pembegalan terjadi karena A. Pembegalan memiliki ruang dan waktu untuk melakukan kejahatan. Suasana jalanan yang sepi membuat pembegalan nekat melakukan kejahatan. B. Kelalaian aparat menjamin keamanan warga masyarakat. Sesuai dengan tugasnya, aparat keamanan memiliki tugas untuk menjamin keamanan warga masyarakat. C. Ketidakwaspadaan korban yang nekat berkendara pada zaman sepi di tempat yang sudah sepi. Pada jam-jam sepi. Jadi tukang begal itu dia biasa cari kesempatan. Begal itu, para begal itu pintar. Dia itu cantik. Maka kamu kalau di sini tidak terlalu nampak maksudnya. Biasanya kota-kota besar sangat kelihatan. Biasa orang pulang kerja sudah jam 6 baru pulang. Pulang itu sebentar macetnya belum. Mungkin sampai rumah atau lewat-lewat jalan-jalan tertentu pasti sepi. Di situ biasanya tukang begal, para perampok itu selalu ada di situ. Maka kita harus waspada. Maka tadi sudah disampaikan itu. Mereka harus diaktifkan. Jadi pihak kepolisian itu, para penertib hukum itu harus, aparat hukum itu harus. Mereka harus siap siaga 24 jam. Jadi pas di jalan-jalan sepi, jam-jam yang sudah larut malam, mereka harus tetap siaga. Bisa toh? Bisa. Oke, baik. Sebelum kita akhiri kegiatan, di sini ada soal yang harus dikerjakan. Untuk kita refleksi, kegiatan refleksi kita untuk mengetahui paham tidak pembelajaran hari ini. Bisa dimengerti? Bisa. Ini tugas individu, tidak boleh nyontek. Iya.
kita Yakumina pimpin kita berdoa. Tidak ada ya Yakumina. Marta pimpin kita berdoa. Sebelum kita keluar, mari kita berdoa. Kembali kami mengucap syukur kepadamu Tuhan atas cinta kasih-Mu. Tuhan telah menjaga kami dari awal hingga akhir. Sekarang kami akan keluar, untuk itu Tuhan mari memberkati kami. Hanya ini dan permohonan kami telah berdoa kepadamu. Amin. Oke, akhirnya kita ucapkan selamat siang. Shalom semuanya. Shalom.